sedikit dari firman Tuhan yang beberapa bulan ini Tuhan taruh satu kata di hidup saya. 2 bulan ini kita udah belajar tentang apa? Fathering. Salah satu value-nya ICC, jadi kalau mau saya rangkum, pembapaan itu idenya Tuhan. Pembapaan itu amanat agung dari Tuhan. Dan cara yang cepat buat kita dapat menyebarkan kasih Bapa lewat generasi ini, betul? Dengan cara pembapaan, dengan cara bagi hidup. Ngapain aja sih pembapaan? Aktivitasnya ngapain aja? Caring, ya, memperhatikan. Dengan cara makan bareng, update hidup, sharing firman, saling membantu, saling mendoakan, menasehati. Dan saya berdoa buat jemaat ICC Jakarta 2 bulan ini saudara menemukan Bapak rohani atau menemukan anak rohani. But buat saudara yang masih bingung karena baru, it's okay, gak apa-apa. Yang penting saudara bisa tertanam di komunitas dulu. Saudara bangun hubungan dulu dengan banyak orang dan Tuhan akan bawa saudara mengenal Tuhan lebih lagi dalam komunitas saudara. Amin. Oke, bulan April, tepatnya 2 hari lagi, itu kita akan masuk ke dalam sebuah tema besar, My Heart, My Treasure. Ini berkaitan dengan satu value ICC yang lainnya selain fathering, yaitu adalah generosity atau kemurahan hati. Karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang generous, Tuhan yang murah hati juga, betul? Itulah salah satu value-nya ICC. Nah, oke, ada banyak nama Tuhan di Alkitab. Bukan sekedar nama yang diberikan orang, tapi merupakan gambaran Allah tentang dirinya. Yang nama tersebut juga menyatakan sifat-sifat Tuhan. Di Alkitab banyak banget tuh sebutannya. Ada disebut El Shaddai, Allah Maha Besar, Elohim, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh. Nah, hari ini saya mau bahas satu sebutan Tuhan yang muncul di kepala saya beberapa minggu terakhir. Lagi di mobil sama Ko David, tiba-tiba muncul dan saya langsung sebut sama suami saya, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan atau Jehovah Jireh. Dan saya merenungkan tentang Jehovah Jireh. Jadi hari ini khotbah saya akan saya beri judul Tuhan Penyedia. Jehovah Jireh. Nah, saudara tahu nggak Jehovah Jireh itu pertama kali muncul di Alkitab kapan? Kata Jehovah Jireh. Pertama kali muncul di Kejadian 22. Ini story tentang Abraham dan Ishak. Nah, ada yang udah tahu ceritanya, pasti tahu semua, tapi mari saya ceritakan sedikit tentang Abraham dan Ishak ini. Kenapa muncul satu sebutan nama Tuhan Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Jadi Abraham menantikan Ishak itu 25 tahun untuk sampai lahirlah Ishak. Disebut anak yang tunggal, anak yang dikasihi. Saya sedikit memahami perasaan Abraham karena saya menantikan hamil itu 15 tahun pernikahan. Banyak air mata, banyak permohonan, banyak doa. Sampai akhirnya Tuhan jawab doa saya bisa hamil, melahirkan anak di usia yang udah gak muda lagi, di kepala 4. Dan penuh ucapan syukur setiap saya melihat tumbuh kembang anak ini. Ketika dia mulai berjalan, mulai bernyanyi, mulai berlari, mulai menyembah Tuhan. Happy banget. Nah, saudara bisa bayangin ketika Abraham dapatkan Ishak yang udah 25 tahun dinantikan, dia sangat sukacita. But tiba-tiba Tuhan memberikan perintah yang sangat mengejutkan. Kejadian 22 ayat 2 berkata begini, ambil anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, dan pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sudah bisa bayangin, ini gak masuk akal. Tuhan yang kasih 25 tahun menantikan dengan doa, air mata pasti, dan kadang putus asa, kadang berharap. Saya percaya perjalanan untuk mendapatkan Ishak gak mudah, but Tuhan tiba-tiba kasih perintah. Dan luar biasanya di Alkitab tidak ada menuliskan bahwa Abraham memperdebatkan Tuhan. Tuhan, tapi kan ini anak yang saya nantikan. Tapi kan, beda sama kita ya. Ini gak nyindir, beda sama saya mungkin ya. Yang sering kali berdebat dulu, tapi kan kayaknya salah denger, ini bukan suara Tuhan. Kayaknya bukan deh.
Tapi Alkitab mencatat, besok paginya Abraham bangun, dia bawa Ishak, dia bawa kayu untuk nanti jadi korban bakaran, dan dia bawa Ishak dan 2 bujangnya. Abraham gak kasih tahu Ishak hari itu, Abraham juga gak kasih tahu bujangnya, dia gak kasih tahu siapa-siapa apa yang akan dia lakukan. Apalagi Sarah istrinya ya. Saudara bisa bayangin kalau Abraham memberitahukan Sarah, mungkin cerita Alkitabnya berbeda. Pasti berbeda. Jadi saya paham kayaknya ya, selain kata Jehovah Jireh muncul pertama kali di peristiwa ini, mungkin untuk pertama kalinya muncul satu quote untuk para suami. Lebih baik katanya minta maaf dibanding minta izin istri katanya. Karena susah keluar izinnya ya. Nggak berlaku buat suami di sisi Jakarta karena suami saya juga nggak gitu. But saudara bisa bayangin mereka berjalan 3 hari. Alkitab mencatat mereka berjalan 3 hari. Dan saya bisa bayangin gimana perasaan Abraham selama 3 hari. Aduh sebentar lagi saya harus korbankan Ishak. Sebentar lagi saya mungkin gak akan ketemu Ishak lagi. Wah pasti campur aduk. Antara dia beriman, antara dia percaya, antara dia ragu-ragu. Pokoknya dia berjalan itu saya bayangkan 3 hari itu bukan waktu yang sebentar. Dan yang sangat memilukan ketika udah hampir sampai, Ishaknya nanya. Dedi katanya ya, di Kejadian 22 ayat 7-8. Dedi, Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk jadi korban bakaran itu? Kebayang gak? Wah kayaknya Abraham gak berani menatap mata Ishak kayaknya ya. Dan tapi luar biasa. Dengan iman, Abraham jawab gini, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Saya percaya ini bukan kata-kata penghiburan dari Abraham, tapi ini benar-benar ungkapan iman dari Abraham bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Hebat ya jawaban Abraham ya. Setelah mau sampai Abraham juga bilang gini sama bujangnya. Udah kamu tinggal di sini aja sama keledai ini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Kejadian 22 ayat 5 ya. Dia bilang gini, aku mau pergi sebentar aja untuk menyembah. And then kami akan balik lagi. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lagi-lagi Abraham menyatakan imannya. Dia yakin banget saya dan Ishak ini akan kembali. Jadi dia gak ngomong nanti saya yang akan kembali, no. Tapi dia bilang kami cuma mau sembahyang, kami cuma mau menyembah Tuhan. And then kami akan balik. Lalu momen yang paling mendebarkan terjadi, akhirnya Abraham harus menaikkan Ishak ke mezbah. Dia ikat Ishak dan dia sudah hampir dia bawa pisau dan udah hampir dia menyembelih Ishak. Pasti mendebarkan sekali itu, wah untuk dia mengangkat pisau dan mau menyembelih Ishak. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan berseru, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, ia melihat seekor domba jantan yang tersangkut di semak belukar dan Tuhan menyediakan pengganti. Betul? Dengan penuh sukacita rasa syukur Abraham ambil domba itu dan mempersembahkan sebagai korban pengganti Ishak. Lalu Abraham menamai tempat itu adalah Jehovah Jireh. Karena yang berarti Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 4. Nah Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itulah pertama kali Jehovah Jireh muncul. Lalu saya mempelajari ada 3 hal yang saya pelajari mengenai penyediaan Tuhan lewat kejadian Abraham dan Ishak. Are you ready? Pertama, penyediaan Tuhan datang dari yang tidak ada menjadi ada. Penyediaan Tuhan, cerna baik-baik, datang dari yang tidak ada menjadi ada. Ibrani 11 ayat 3 berkata begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Katakan amin.
Ketika Abraham mau menyerahkan Ishak, dia tidak melihat ada pengganti Ishak sebelumnya, betul? Dia nggak melihat secara mata jasmani bahwa akan ada pengganti. Tapi mata iman dia melihat akan ada domba. Buktinya ketika Ishak tanya, Dedi mana dombanya? Nanti tenang aja, Tuhan yang siapkan. Mata jasmani mungkin gak lihat, tapi mata iman dia melihat ada pengganti. Katakan amin. Dan saya mau bilang banyak hal dalam hidup kita, saudara mungkin melihat di alam rohani, saudara belum lihat hari ini dengan mata jasmanimu. Banyak gak? Kejadian seperti itu banyak gak? Saudara belum lihat penyediaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara belum lihat penyediaan Tuhan dalam bisnismu, dalam kuliahmu, dalam sekolahmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. But mungkin saudara sudah melihat itu. Saudara mungkin disebut menghayal lah, bermimpi lah. Saudara sudah lihat itu. Betul? Banyak gak? Banyak ya. Nah, saya mempelajari kenapa Abraham begitu percaya kalau Ishak tidak akan jadi dikorbankan. Kok tindakan Abraham itu seolah-olah dia tahu banget bahwa Ishak itu tidak akan jadi dikorbankan. Kan sangatlah asik ya kalau kita mau ujian atau Tuhan uji, kita udah tahu jawabannya. Seneng ya kalau yang kuliah nih, sekolah mau ujian nih, terus saudara udah tahu kisi-kisi soalnya dan udah tahu jawabannya. Mudah banget, ya kan? Asik banget. Tapi kan Abraham belum tahu hari itu ceritanya. Kita udah tahu cerita keseluruhannya, tapi hari itu Abraham belum tahu. Terus saya berpikir, kenapa Abraham bisa begitu percaya? Kenapa Abraham begitu ditanya Ishak, dia dengan yakin bilang Tuhan akan menyiapkan pengganti. Ketika saya pelajari, ternyata kenapa Abraham begitu percaya. Ini kan Kejadian 22 ya. Ternyata tepat satu pasal sebelumnya di Kejadian 21 ayat 12, Tuhan itu udah berjanji sama Abraham. Dibilang gini, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Jadi ini tepat sebelum kejadian Tuhan bilang suruh Abraham serahin Ishak, dia udah pegang janji ini. Tuhan bilang kok keturunan saya dari Ishak, masa Ishak ya mati? Kan gak mungkin gitu ya, dia udah berpikir begitu. Lalu apalagi yang ada di pikiran Abraham? Saya kan jadi belajar ya, kenapa Abraham berpikir apa ya hari itu? Dan saya menemukan lagi satu ayat di Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham pertama dia percaya sama janji Tuhan. Kedua dia percaya sama kuasa Tuhan. Saya ulang, Abraham percaya sama janji Tuhan dan Abraham percaya sama kuasa Tuhan. Itulah yang menarik penyediaan Tuhan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Amin. Menarik banget ketika saudara tahu bagaimana saudara menarik penyediaan Tuhan dari dimensi rohani ke dimensi jasmani. Menarik dengan kepercayaanmu dan menarik juga dengan perkataan seperti Abraham. Dia tidak hanya percaya tapi dia mengatakan atau dia mengucapkan. Ketika Ishak tanya, Dedi mana penggantinya? Dia ucapkan Tuhan akan menyediakan. Ketika dia harus kasih tahu bujang-bujangnya, dia mengucapkan, tenang aja kami cuma mau menyembah dan kami akan kembali. Abraham mengucapkannya dengan iman. Karena Abraham percaya akan kuasa Tuhan dan akan janji Tuhan. Saudara, Jemaat ICC Jakarta dengar baik-baik. Mungkin hari ini saudara merasa banyak kekurangan di area pekerjaan saudara, di bisnis saudara. Saudara memerlukan banyak kebutuhan pokok yang rasanya kok kurang ya. Saudara berdoa buat rumah, udah bertahun-tahun. Saudara berdoa buat kendaraan, saudara berdoa buat sekolah anak, buat uang pangkal sekolah. Saudara terus bergumul, dengar baik-baik. Memang penyediaan Tuhan datangnya dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara bisa tarik penyediaan Tuhan karena kepercayaanmu pada janji Tuhan dan kepercayaanmu pada kuasa Tuhan. Saudara percaya Tuhan berkuasa? Halo, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar? Amin.
Mari perkatakan kepercayaanmu. Mari perkatakan terus imanmu. Perkatakan hal yang baik dengan pekerjaanmu. Perkatakan hal yang baik dengan bisnismu. Perkatakan hal yang baik dengan anak-anakmu. Dengan rumah tanggamu. Amin. Amin. Yang kedua, yang saya pelajari, penyediaan Tuhan itu datang di waktu yang tepat. Kalau baca tentang Abraham Ishak, saya nggak habis pikir sama jalannya Tuhan. Kayaknya Tuhan suka banget drama Korea. Karena drama banget. Harus nunggu harus nunggu Abrahamnya begini nih. Detik-detik terakhir, iya gak sih? Harus nunggu Abrahamnya ngangkat pisau, baru stop gitu kan. Kenapa sih iseng banget kalau saya baca? Kenapa harus nunggu Ishaknya diikat dulu, disusun kayu bakar, Ishaknya dinaikin ke atas, diikat dulu, sampai pisaunya harus begini dulu nih. Tepat banget rasanya gitu ya. Dan saya pelajari, Ishak ketika dipersembahkan itu mungkin menurut para teologi yang belajar, Ishak itu berusia 25 tahun sampai 30 tahun. Usianya sekitar segitu. Terus sudah bisa bayangin untuk usia segitu, itu usia udah bisa berdebat, betul? Bisa berpikir, betul? Bisa melawan bahkan. Bisa mukul Abraham kalau perlu. Bisa nendang, bisa lari. Itu usia bukan usia anak kecil. Usia di mana dia bisa melakukan, melawan, memukul, lari kalau perlu. Tapi kenapa Ishak begitu berserah? Karena dia percaya sama bapaknya dan percaya sama Tuhan. Seperti yang Abraham lakukan. Abraham ini jadi contoh buat Ishak. Dia percaya banget sama papahnya, dia percaya banget sama Bapa di surga. Wow, detik-detik terakhir. Langsung saya pas baca ini ya, kenapa ya? Kadang-kadang penyediaan Tuhan tuh seolah-olah terlambat, tapi tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Ternyata saya memahami satu ayat ketika tadi kita baca Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang. Tuhan ngomong, oh sekarang saya tahu. Ternyata Tuhan itu sering banget pengen menguji respon akhir kita. Dia menantikan respon kita. Dia mau lihat sampai Tuhan bilang, oh sekarang saya tahu. Kalau kamu benar-benar mempercayai aku. Oh sekarang saya tahu kata Tuhan. Kalau kamu takut akan aku. Jadi Tuhan mau lihat respon kita sampai akhir. Amin. Amin. Mungkin hari ini saudara ngerasa, saudara merasa perlu banget penyediaan Tuhan dalam hidup saudara. Tenang. Tuhan mau lihat respon saudara sampai akhir. Amin. Dan saudara tahu, apa yang menjadi reward buat Abraham? Apa yang menjadi hadiah yang Tuhan berikan ini gak main-main hadiahnya. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bukankah itu bicara penyediaan Tuhan? Amin. Diberkati berlimpah-limpah dan gak cuman Abraham, tapi membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Gak cuman Abraham yang diberkati, tapi keturunannya diberkati. Wow, ketika saudara punya respon yang terbaik, gak hanya hidupmu yang diberkati, anak-anakmu, cucu-cucumu akan diberkati Tuhan. Kan saya jadi penasaran siapa sih keturunan Abraham, apakah saya termasuk di dalamnya? Karena janjinya luar biasa. Galatia 3 ayat 29 bilang gini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Saya excited banget baca ini, artinya saya ada di dalam janjinya Tuhan karena saya milik Kristus. Maka saya disebut keturunan Abraham. Amin. Dibilang kamu berhak menerima janji Allah. Janji yang mana? Janji akan ada penyediaan Tuhan yang tepat waktu buat hidup kita. So mari kita berespon benar sampai akhir. Walau
situasi serasa gak masuk akal atau di luar nurul mungkin ya, sulit banget. Ada satu quote bilang gini, sometimes when God wants to show you His name and His ability to provide, He will put you in a situation that doesn't make sense. Kadang-kadang kalau Tuhan mau nunjukin nih namanya Dia sebagai Jehovah Jireh dan kemampuan Dia untuk menyediakan, Dia simpan kita atau menaruh kita dalam sebuah situasi yang tidak masuk akal. Dan saya mau Tuhan bilang gini sama hidup saya pribadi nih ya. Siani, sekarang saya tahu kalau kamu tetap percaya kepadaku walau situasinya enggak masuk akal. Saya tahu sekarang kalau Siani orang yang berespon benar. Saya pengen banget tuh Tuhan ngomong gitu dalam hidup saya. Amin, amin. Terakhir, ketiga. Yang saya pelajari tentang penyediaan Tuhan. Tadi yang pertama apa? Penyediaan Tuhan datangnya dari yang tidak ada, datang dari yang tidak ada. Gimana? Penyediaan Tuhan datang dari yang tidak ada menjadi ada, amin. Yang kedua, penyediaan Tuhan datang di waktu yang tepat. Dan ini yang terakhir, penyediaan Tuhan datang dari benih yang ditabur. Ternyata penyediaan Tuhan itu, Tuhan kasih benihnya, suruh ditabur dulu. Saya tertarik banget mempelajari benih. Saya mau bagikan sedikit tentang benih biar saudara paham. Yang namanya benih itu harus ditabur untuk dapat berbuah. Benih di tangan saudara nggak akan jadi buah kalau saudara nggak pernah tabur. Setuju? Firman Tuhan udah bilang kok, kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji aja. Tapi kalau ia mati, ia menghasilkan buah. Jadi memang benih harus dikorbankan, harus ditabur. Karena kalau enggak, tidak akan berbuah dan bertumbuh. Bagaimana kita bisa menikmati penyediaan Tuhan atau buahnya kalau kita tidak berani menabur? Saudara harus menabur. Tentang benih lagi, benih itu kecil, tapi tuayanya besar. Amin. Firman Tuhan bilang memang benih itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi setelah tumbuh, biji sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan bisa menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saya percaya benih itu kecil, tapi kalau saudara berani tabur, dia akan tumbuh besar, bahkan jadi pohon. Tempat mungkin orang-orang bisa bersarang, saudara bisa membantu banyak orang. Karena saudara berani menabur benih. Dan benih itu saudara akan tuai sesuai dengan benih apa yang saudara tanam. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk juga. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Jadi saya percaya hal ini menegaskan bahwa hasil tuaian kita itu sesuai dengan jumlah dan kualitas benih yang ditabur. Abraham menabur benih yang terbaiknya. Alkitab berkata Ishak adalah anak tunggal yang sangat dikasihi Abraham. Tapi Abraham menabur benihnya. Apa yang hari ini jadi benih buat hidup kita? Apa yang jadi benih Ishakmu hari ini? Yang terbaik yang bisa engkau berikan sama Tuhan. Karena penyediaan Tuhan datang dari benih yang ditabur. Mungkin waktu yang ditabur untuk melayani Tuhan. Mungkin uang saudara yang ditabur untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Mungkin kerja keras saudara yang hari-hari ini saudara tabur untuk berbisnis, untuk bekerja. Mungkin kebaikan saudara yang saudara tabur. Mungkin kemurahan hati yang saudara tabur. Membapai orang, itu mungkin saudara yang saudara tabur hari ini, itu adalah benih yang saudara tabur. Dan saudara tahu kenapa di ICC? Ini jangan bilang-bilang. Kenapa di ICC semua volunteers itu tidak menerima bayaran? Karena banyak banget saya tahu di luar sana volunteers itu ada upahnya secara uang nominal. Kalau di ICC enggak ada. Terus orang tanya kok bisa? Kenapa? Karena di ICC kita memberikan kesempatan untuk para volunteer menabur benih yang terbaiknya. Supaya penyediaan Tuhan turun buat setiap volunteer. Amin. Saudara baca penyediaan Tuhan di Alkitab banyak banget contohnya. Dan dimulai dari benih yang ditabur. Janda di Sarfat
Dia menabur minyak dan tepung untuk Elia yang tinggal, aduh sedikit lagi nih saya makan aja saya udah gitu mati di musim kelaparan ini. Tapi dia menabur tepung dan minyak. Yang terjadi adalah firman Tuhan bilang bahwa tepung dan minyak tidak habis selama masa kelaparan. Seorang anak kecil, tadi Noni udah mention, yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Itu bekal anak kecil Bapak Ibu Saudara. Anak kecil ini berani menabur dan memberikannya pada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pelipat gandaan. Jadi penyediaan Tuhan datang dari benih yang ditabur. Amin, amin. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saya pelajari lagi, apa sih arti Jehovah? Jehovah yaitu Tuhan sendiri, satu-satunya Allah. Nah, tapi saya tertarik dengan kata Jireh. Akhirnya saya search lagi, saya mencari lagi, saya belajar lagi. Ternyata arti Jireh adalah tidak hanya menyediakan, tapi artinya melihat, memeriksa, memahami, menyediakan. Wah, saya mau bilang gini, Tuhan kita, Tuhan yang melihat kondisi kita, bahkan ngecek kondisi kita, memeriksa. Bahkan dia bilang memahami saudara. Dan dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.